Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutin pembelajarannya ya. Kemarin kan kita udah belajar mengenai perobekan Hotel Yamato. Nah ternyata perobekan Hotel Yamato ini ada saling sambung menyambung dengan peristiwa yang akan kita bahas kali ini. Nah yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai peristiwa Are Surabaya ya, atau kita kenal dengan Pertempuran Surabaya. Nah, Pertempuran Surabaya ini juga menjadi cikal bakal adanya Hari Pahlawan, karena di sini pertempuran atau Are Surabaya ini terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945 gitu. Nah, awalnya kenapa sih? Jadi awalnya itu adalah ketika pada tanggal 25 Oktober tahun 1945 di sini kita kedatangan AWS Malabi. Nah, jadi AWS Malabi ini adalah dia itu orang Inggris. Dia akhirnya datang ke Surabaya. Oke, tadi dia itu orang mana? Orang Inggris. Nah, dia datang di Surabaya. Kenapa dia datang di Surabaya? Katanya dia itu ditugasi oleh Afney untuk melucuti senjata dari orang-orang Jepang. Oke, sampai sini jelas nggak? Jadi intinya AWS Malabi ini datang ke Indonesia itu tujuan utamanya adalah untuk melucuti senjata dari orang-orang Jepang, gitu kan? Terus di sini ketika Afney datang ke Indonesia, ada kan Gubernur Surabaya. Nah, nama gubernurnya itu adalah Gubernur Suryo. Nah, Gubernur Suryo ini tahu kalau misalkan Malabi datang ke Indonesia. Nah, akhirnya ya udahlah daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, makanya dia adanya sebuah perjanjian. Nah, perjanjian antara orang-orang Surabaya melalui gubernur dengan AWS Malabi. Apa aja sih perjanjiannya? Ada 3 perjanjian. Yang pertama itu adalah orang-orang Inggris itu tidak melakukan atau tidak adanya mengenai angkatan perang. Terus yang kedua disetujui lagi mengenai keamanan dan ketertiban. Nah, ini dia disetujui. Terus yang ketiga itu adalah adanya kontak biro. Nah, yang terakhir ini nih, tugas utama orang-orang Inggris datang ke sini itu adalah karena Inggris ingin melucuti tentara atau senjata dari orang-orang Jepang. Nah, sampai sini ngerti? Tapi seperti biasa, apakah di sini Inggris akan ingkar janji? Ternyata di sini orang-orang Inggris itu ingkar janji. Nah, ingkar janjinya seperti apa? Jadi gini, pada tanggal 26 Oktober tahun 1945, orang Inggris ini tiba-tiba dia menyerang ke penjara Kalisolok. Nah, terus di sini pada tanggal 27 Oktober tahun 1945, orang-orang Inggris ini juga melakukan kontak senjata antara pemuda Surabaya dengan pemuda Inggris. Jadi perjanjian yang di sini tuh kayak semacam cuman sekedar perjanjian karena tidak diindahkan oleh orang-orang Inggris gitu. Nah, dari pertempuran 2 ini, akhirnya pertempuran ini meluas gitu kan.
Bahkan pertempurannya ini terjadi sekitar tanggal 28 sampai 30 Oktober 1945. Nah, tapi dari pertempuran 28, 29, 30 Oktober ini, akhirnya orang-orang sekutu ini bisa dipukul mundur. Nah, terus ketika ada pertempuran ini, orang-orang pemuda ini teh kayak semacam bilang kepada presiden kita Soekarno agar bisa mendamaikan. Nah, meminta agar Soekarno itu bisa mendamaikan nih si beberapa kejadian yang ada di Surabaya ini gitu. Dan akhirnya pada tanggal 30 Oktober maksudnya setelah Soekarno minta didamaikan, akhirnya bisa damai tuh. Jadi akhirnya di sini bisa damai. Nah, kita berlanjut kepada tanggal 30 Oktober tahun 1945. Nah, jadi pada tanggal 30 Oktober ini di sini ada beberapa mobil. Nah, beberapa mobil ini dia akan pergi ke sebuah gedung Internasio gitu kan. Nah, kebetulan gedung Internasio ini dia masih diduduki sama orang-orang Jepang gitu. Terus akhirnya pemuda di Surabaya itu mengetahui kalau misalkan gedung Internasio ini itu masih diduduki sama Inggris. Dan di sini pemuda dari orang-orang Surabaya akhirnya mengepung gedung Internasio ini. Nah, jadi siapa sih yang berangkat ke gedung Internasio? Jadi yang berangkat ke gedung Internasio ini adalah orang-orang sekutu gitu. Jadi untuk mengecek keberadaan para pasukan Inggrisnya gitu, apakah baik-baik saja atau enggak. Nah, ketahuan sama pemuda nih. Si pemuda tahu kalau misalkan gedung ini masih diduduki sama orang-orang Inggris. Akhirnya gedung ini dikepung lah sama orang-orang sekutu, orang-orang pemuda Surabaya itu. Dan pemuda Surabaya ini meminta agar gedung Internasio ini yang milik orang Surabaya itu agar dikosongkan gitu. Gitu kan? Meminta ke siapa nih dikosonginnya? Kepada orang-orang Malabi. Nah, karena yang ada di beberapa mobil ini adalah salah satunya adalah Malabi gitu kan. Terus di sini ceritanya Malabi itu sedang berada di pemberhentian listrik. Nah, ketika si Malabi sedang berada di pemberhentian listrik ini, tiba-tiba dia kan berada di dalam mobil nih. Mobil yang ditumpangi Malabi ketika berhenti di pemberhentian listrik ini akhirnya meledak. Dan secara tidak langsung, pasti langsung menewaskan Malabi. Nah, Malabi ini jenderal tertinggi loh dari orang-orang sekutu. Gitu. Jadi pemuda Indonesia mengebom mobil yang ditumpangi oleh Malabi. Gimana? Pasti pemimpinnya loh yang dibom atau yang dibunuh, menyebabkan rasa kekesalan dari orang-orang sekutu. Ketika bawa mobilnya udah meledak, di sini pengganti Malabi itu adalah Maijen Si. Nah, dia menggantikan posisi Malabi dulu. Dan dia meminta kepada orang-orang Indonesia, khususnya orang-orang Surabaya, agar segera menyerah kepada sekutu, atau dia memberikan ultimatum kalau misalkan pada tanggal 10 November tahun 1945 dia tidak menyerahkan diri kepada orang-orang sekutu, maka orang Surabaya, maksudnya wilayah Surabaya akan dibom gitu. Jadi intinya kalau misalkan pada tanggal 10 November 1945 orang-orang Indonesia itu tidak menyerahkan diri kepada orang-orang sekutu, maka di sini Surabaya
akan dibom. Gitu. Terus akhirnya pertempuran ini berkobar pada tanggal 10 November 1945. Jadi orang-orang Indonesia tidak menghiraukan ini. Jadi ya udahlah, gempur-gempur aja gitu. Tapi akhirnya mereka tidak memperdulikan apa yang dibicarakan oleh orang-orang sekutu. Nah, di sini pada tanggal 10 November 1945 kan pertempuran itu berkobar nih. Di sini ada tokoh Indonesia yang namanya adalah Sutomo. Siapa coba Sutomo itu? Atau kita kenal dengan nama Bung Tomo. Nah, Bung Tomo dia melawan pasukan Inggris. Bung Tomo ini strategi perangnya itu dia kayak semacam mendirikan radio untuk mengobarkan semangat dari orang-orang Indonesia gitu. Dan akhirnya belum selesai ya, ini banyak banget. Ketika pada tanggal 10 November 1945 pertempuran itu berkobar dan wilayah Surabaya dibagi menjadi 3 sektor. Sektor barat, tengah, dan timur. Kalau barat dipimpinnya oleh Kurkiat, kalau tengah oleh Marhudi, kalau timur oleh Kadim. Nah, gitu. Akhirnya Surabaya dibagi menjadi 3 wilayah ini kan, digempur gitu. Dan akhirnya di sini pas waktu ultimatum selesai, terjadi penggempuran antara orang-orang Surabaya dengan orang-orang Inggris. Nah, penggempuran ini itu akhirnya berkobar di wilayah Surabaya dan terjadi sekitar 3 minggu lamanya. Orang Indonesia hanya menggunakan peralatan yang sederhana, sementara orang Inggris menggunakan peralatan yang sangat modern. Tapi hebatnya orang Indonesia itu selama 3 minggu ini dia masih bertahan. Dan akhirnya di sini pada 3 minggu ini Surabaya sempat dipindahkan ke desa yang disebut Markas Kail. Nah, selama 3 minggu ini, jadi istilahnya Surabaya itu kalau misalkan bisa dilihat zaman dulu ya, diibaratkan sebagai lautan darah gitu. Karena apa? 3 minggu digempur terus sama Inggris, tapi orang Surabayanya tidak mau menyerah, apalagi di bawah pimpinan Bung Tomo itu. Makanya karena 3 minggu secara berturut-turut digempur orang Surabaya sama sekutu, makanya hari itu pada tanggal 10 November 1945 diperingati sebagai hari pahlawan gitu. Dan akhirnya orang Indonesia bisa memukul mundur pasukan Inggris. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.